Berikut ini sejumlah peristiwa yang terjadi dalam Perang Rusia-Ukraina hari ke-845, Rabu, 25 September 2024. Seorang pejabat di tim kampanye Trump mengatakan calon dari Partai Republik itu tidak akan bertemu minggu ini dengan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky saat ia berada di Amerika. Tidak ada pertemuan yang dijadwalkan antara keduanya, kata pejabat itu kepada Associated Press. Meskipun ada pernyataan dari pejabat Ukraina minggu lalu yang mengatakan Zelensky telah berencana untuk bertemu dengan mantan presiden itu. Selengkapnya, inilah peristiwa lainnya. Perang Rusia-Ukraina hari ke-945, 1. Biden desak PBB terus dukung Kiev. Presiden Amerika Serikat, AS, Joe Biden mendesak PBB untuk terus mendukung Kiev sampai kemenangan. Ia mengatakan invasi skala penuh Presiden Rusia, Vladimir Putin ke Ukraina telah gagal. Perang Putin telah gagal pada tujuan intinya. Ia bermaksud menghancurkan Ukraina, tetapi Ukraina masih bebas, kata Biden dalam pidato terakhirnya sebagai presiden di Majelis Umum PBB, Selasa, 24 September 2024. Ia mengatakan perang telah menyebabkan penataan ulang strategis yang memperkuat NATO dan membawa dua negara baru, Finlandia dan Swedia, ke dalam Fakta Keamanan. Kita tidak boleh lelah, katanya, saat Zelensky memperhatikan. Kita tidak bisa berpaling. Kita tidak akan menghentikan dukungan kita untuk Ukraina. Tidak sampai Ukraina memenangkan perdamaian yang adil dan abadi. 2. AS kirim bom klaster ke Ukraina. AS akan mengirim Ukraina sejumlah bom klaster jarak menengah yang tidak disebutkan jumlahnya dan serangkaian roket, artileri, dan kendaraan lapis baja dalam paket bantuan militer senilai total sekitar $375 juta, kata pejabat AS pada hari Selasa, 24 September 2024. Pengumuman yang diharapkan itu muncul saat para pemimpin dunia bertemu di Majelis Umum PBB. Paket senjata terbaru, yang disediakan melalui kewenangan penarikan pasukan presiden, adalah salah satu yang terbesar yang disetujui baru-baru ini dan akan mengambil stok dari rak-rak Pentagon untuk mengirimkan senjata lebih cepat ke Ukraina. Termasuk paket terbaru ini, AS telah memberikan lebih dari $56,2 miliar dalam bantuan keamanan ke Ukraina sejak Rusia menginvasi. Hal ini terjadi karena dana bantuan untuk Ukraina senilai hampir $6 miliar dapat berakhir pada akhir bulan ini kecuali Kongres bertindak untuk memperpanjang kewenangan Pentagon untuk mengirim senjata dari persediaannya ke Kiev. AS, ia akan menemukan cara, sebelum masa jabatan Biden berakhir pada bulan Januari untuk memanfaatkan sisa bantuan tersebut, kata seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri pada hari Selasa. Saya pikir sangat tidak mungkin Presiden Biden akan menyelesaikan masa jabatannya dengan dana yang dialokasikan yang tidak digunakan untuk tujuan yang dialokasikan Kongres, kata pejabat tersebut. 3. Pidato Zelensky di Dewan Keamanan PBB. Dalam pidatonya yang tegas di hadapan Dewan Keamanan PBB, Zelensky menyerukan aliansi negara-negara untuk memaksa Rusia untuk berdamai. Dia mengatakan bahwa Vladimir Putin telah melanggar dasar-dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, dan bahwa perang tidak dapat ditaklukkan hanya melalui perundingan. Zelensky menuduh Moskow melakukan kejahatan internasional dengan menargetkan warga sipil Ukraina dan infrastruktur energi, dan mengklaim bahwa ia memiliki bukti bahwa Putin berencana untuk menargetkan 3 pembangkit listrik tenaga nuklir Ukraina untuk semakin merusak jaringan energi negara tersebut. Zelensky mengatakan, berencana kemenangannya bukanlah tentang bernegosiasi dengan Rusia, tetapi menemukan cara untuk mengakhiri konflik secara diplomatis. Kepala Kantor Kepresidenan Andriy Yermak mengonfirmasi bahwa undangan untuk bergabung dengan NATO merupakan bagian dari apa yang disebut rencana kemenangan di Ukraina, yang rinciannya belum diungkapkan oleh Zelensky, yang akan menyampaikannya kepada Biden minggu ini. Zelensky akan berbicara di Majelis Umum PBB pada hari Rabu, 25 September 2024, dan dijadwalkan bertemu dengan kandidat Presiden AS Kamala Harris, serta Joe Biden selama perjalanannya ke AS minggu ini. 4. Serangan Rusia gempur Kharkiv. Serangan Rusia terhadap kawasan permukiman di kota Kharkiv di timur laut Ukraina menewaskan 3 warga sipil dan melukai lebih dari 30 orang pada Selasa, 24 September 2024, sore, kata pejabat Ukraina. Kharkiv terletak sekitar 30 km dari perbatasan Rusia dan telah digempur oleh serangan udara Rusia selama perang 2,5 tahun. Target bom Rusia adalah gedung apartemen, toko roti, stadion. Dengan kata lain, kehidupan sehari-hari masyarakat biasa, kata Zelensky di media sosial.